Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Deti Satria Putri, biasa dipanggil Bu Deti. Ibu mengajar bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah nak, sebelum Ibu menyampaikan materi, silahkan sediakan alat-alat tulisnya. Kemudian nanti materi yang Ibu sampaikan, poin-poin pentingnya silahkan dicatat, karena setelah penyampaian materi ini, anak-anak Ibu semua akan mengerjakan beberapa tugas dari Ibu. Materi Ibu hari ini yaitu tata krama. Tata krama adalah adat sopan santun atau sering disebut dengan etiket yang telah menjadi bagian dari hidup. Contohnya, pada waktu kecil, anak-anak Ibu semua sudah diajarkan oleh orang tuanya, sudah dilatih oleh orang tuanya. Contohnya, apabila kita menerima pemberian dari seseorang, itu diterima dengan tangan kanan dan mengucapkan terima kasih. Tidak hanya itu saja, orang tua juga sudah mengajarkan berbagai cara, yaitu melatih kita mulai dari hal-hal kecil, seperti bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, bagaimana cara berbicara yang baik, bagaimana cara kita menghargai orang lain. Nah, kemudian apa yang diajarkan oleh orang tua ini lama-kelamaan itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi, tata krama itu adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang berlaku dalam lingkungan terbatas lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Ibu ulangi, jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Nah, tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Sedangkan krama adalah sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Jadi kalau kita gabungkan, tata krama itu berarti adat sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Dalam pergaulan sehari-hari, sering kita jumpai manusia itu dengan berbagai tipe. Ada namanya tipe kedondong. Apa itu tipe kedondong? Yaitu orang yang berpenampilan dalam berpakaian, berbicara, makan, minum, dan berjalan itu sangat menarik. Namun, penampilan itu hanyalah polesan saja. Ternyata hatinya dikuasai oleh sifat-sifat tak terpuji. Suka dendam, egois, suka menyakiti hati orang lain. Kemudian kita juga menjumpai manusia dengan tipe durian, yaitu penampilannya tidak menarik, kasar, dan tidak mengundang simpati, namun berhati emas, rendah hati, suka memaafkan, suka menolong, dan menghargai orang lain. Kulit durian memang tajam dan kasar, tetapi buah durian terasa enak kalau dimakan. Makna tata krama sesungguhnya bukanlah seperti kedondong yang licin kulitnya dan masam rasanya. Demikian pula makna tata krama sesungguhnya bukanlah seperti durian yang tajam tetapi rasanya enak rasanya. Kedua-duanya sama-sama merugikan. Nah, macam-macam tata krama. Tata krama pergaulan. Komunikasi sebagai sifat alami manusia, komunikasi dan tata krama dalam pergaulan adalah hal yang tak dapat dipisahkan. Jadi, ada beberapa kunci pokok yang harus diperhatikan dalam komunikasi. Ibu ulangi, ada beberapa kunci pokok yang harus diperhatikan dalam komunikasi. Yang pertama, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperhatikan. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan perorangan. Tidak ada orang yang memiliki sifat yang sama.
Jadi setiap orang itu punya perbedaan masing-masing. Kemudian kenal dulu baru sayang. Jadi kita baru bisa menilai seseorang tentu setelah kita mengenalnya. Ya, selanjutnya ada namanya tata krama perkenalan. Bagaimana cara tata krama perkenalan? Tentu kalau kita perkenalan, kedua belah pihak saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabat tangan, dan tidak mengayun-ayunkan tangan. Jadi pada saat kita berjabat tangan, kita tidak sopan kalau kita mengayun-ayunkan tangan. Kemudian ada namanya tata krama bertamu. Bagaimana tata krama bertamu? Sebelum kita bertamu, kita harus berjanji dahulu. Dan kalau kita sudah bikin janji, kita harus datang tepat waktu. Sehingga tuan rumah itu benar-benar sudah siap untuk menerima kita. Kemudian selanjutnya tata krama berbicara. Benarlah kata pepatah, berkata peliharalah lidah. Jadi setiap omongan kita jangan sampai menyinggung orang lain. Yang kedua, jangan memotong pembicaraan. Yang ketiga, perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Karena dengan siapa kita berbicara, tentu bahasa dan pilihan katanya akan berbeda. Kita berbicara dengan orang yang lebih dewasa dari kita, dengan kita berbicara dengan anak-anak, tentu sangat berbeda sekali. Kemudian, tata krama berpenampilan. Ini yang tak kalah pentingnya. Tata krama berpenampilan ini yang kita bahas, yang pertama cara menggunakan pakaian. Karena anak-anak ibu semua seorang pelajar, kalau berpakaian ke sekolah tentu menggunakan seragam sekolah. Nah, bagaimana tata krama menggunakan seragam sekolah? Tentu dimasukkan yang rapi, pakai sabuk, pakai dasi. Kemudian yang kedua, pada saat olahraga, pakailah pakaian olahraga. Jadi pada saat kita olahraga, yang kita gunakan ya pakaian olahraga. Yang ketiga, memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Ini sangat penting sekali, nak. Jadi kita kalau memakai pakaian itu harus disesuaikan. Cocok nggak dengan situasinya? Pas dengan nggak pilihannya dengan situasi. Jadi kita harus pastikan dulu pakaian kita itu harus cocok dengan situasi dan tempat. Jangan sampai kita salah. Kemudian tata cara makan. Yang pertama, tentu kita berdoa sebelum makan. Kemudian yang kedua, pada saat kita mencicipi makanan dan minuman, itu tidak boleh bersuara. Tidak boleh bersuara. Jadi ulangi, yang pertama kita berdoa sebelum makan. Yang kedua, pada saat kita mencicipi makanan dan minuman itu tidak boleh bersuara. Yang ketiga, apabila kita batuk, tutup mulut. Jangan sampai pada saat kita makan kita batuk, kita tidak tutup mulut. Itu bahaya sekali. Jadi pada saat kita makan, apabila kita batuk itu harus tutup mulut. Kemudian tata cara menggunakan fasilitas umum. Ini anak-anak ibu yakin ini udah tahu semua. Kalau kita menggunakan fasilitas umum, yang pertama adalah buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tetap jagalah kebersihan, baik di dalam maupun di luarnya. Yang ketiga, sopan berkendara di jalan raya. Baiklah anak-anak ibu sekalian, hanya itu materi yang dapat ibu sampaikan hari ini sesuai dengan janji ibu tadi. Setelah ibu menyampaikan materi, anak-anak ibu akan mengerjakan tugas dari ibu. Sekarang dicatat, tugas yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan tata krama. Yang kedua, tolong anak-anak ibu tuliskan bagaimana tata krama berkenalan. Yang ketiga, tuliskanlah tata krama bertamu. Yang keempat, tuliskanlah tata krama berbicara. Dan yang kelima, tuliskanlah bagaimana tata krama berpenampilan. Yaitu khususnya cara menggunakan pakaian.
Sudah ada 5 tugas, silahkan Ananda kerjakan semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.